Ya, selamat datang rekan-rekan di video tutorial atau video modul di kelas pemrograman objek 1 atau mobile programming bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di pertemuan kelima atau video kelima ini kita akan membahas tentang mengenal Android Widget. Di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita belajar beberapa jenis widget atau komponen yang dipakai di Android Studio. Nah, di pertemuan ini atau video ini kita akan bahas lebih lanjut dan komponen apa lagi, komponen apa saja, komponen lain yang dipakai di Android Studio. Oke, kita mulai saja. Ya, kita sekarang sudah punya project baru. Di sini saya kasih nama pertemuan 5, tapi basis dari project ini adalah yang pertemuan 4. Jadi kita bisa pakai project pertemuan 4 lalu kita modify lagi aja karena ada beberapa update di sini. Oke, jangan lupa untuk penamaan package name ini ya, package name-nya adalah itu komersial dibiarkan saja. Section kedua itu nama masing-masing. Section ketiga barulah nama project-nya, seperti itu. Lalu kita di sini tetap masih punya 3 layout, 3 halaman. Ini yang pertama masih tetap splash screen, tidak ada perubahan. Nah, di yang layout kedua ini ada beberapa perubahan, mungkin banyak perubahan juga gitu kan ya. Pertama, kemarin kita hanya nama, email, dan alamat, sekarang kita tambahin nih, kita tambahin nomor telepon, kita tambahin tanggal lahir, tambahin jenis kelamin, sedang sakit. Nah, ini ceritanya adalah kita akan membuat form untuk bisa jadi untuk rumah sakit, bisa jadi untuk mendaftarkan jenis sakit gitu ya, atau bisa jadi untuk vaksin bisa jadi. Jadi intinya adalah kita mendaftarkan gejala, kita sedang sakit atau tidak, gitu kan ya, dan gejala yang kita rasakan gitu. Ini formnya seperti ini. Jadi dari pertemuan kemarin, dari project kemarin, kita bisa tambahin saja sebenarnya. Ini kan kemarin hanya ada nama, email, dan alamat, sekarang kita menambahin beberapa field dan beberapa komponen tambahan. Komponen yang kita pakai di sini, pertama ini adalah radio button. Ini komponennya radio button. Komponen kedua yang kita tambahkan adalah ini. Ini adalah komponen switch. Switch itu yang on off gitu ya. Komponen ketiga yang kita pakai adalah checkbox di sini. Oke, kita bahas dulu dari halaman ini, dari awal. Dari awal di sini ada scroll view, tetap scroll view. Kedua di sini ada linear layout yang bentuknya vertikal seperti biasa. Yang ketiga ini masih tetap form input ini. Tuh, add text view dengan teksnya adalah form input masukkan identitas masih sama. Lalu di sini sekarang saya nambahin nih. Jadi kemarin kan cuman edit text langsung ya. Tapi sekarang saya pakai linear layout dulu, lalu dikasih text view, baru edit text. Jadi ada labelnya dulu, baru teksnya. Jadi ya lebih lebih mempercantik lah seperti itu. Di sini kita pakai linear layout tipenya vertikal, ada text view gitu kan ya. Dikasih nama teksnya, terus text colornya black dan text size-nya 16. Lalu edit text juga masih yang kemarin, jangan lupa dikasih ID. Lalu kita punya linear layout ini ya, sama dikasih text view juga, lalu dikasih edit text dengan edit text-nya dikasih ID seperti itu. Dan input type-nya type email, nanti terlihat bedanya di keyboard sebenarnya. Ketika keyboardnya ini teks biasa itu seperti apa, tapi ketika input teksnya email itu seperti apa, ada perbedaannya. Lalu yang ketiga, saya punya ini linear layout, ada text view dengan teksnya adalah nomor telepon, lalu edit text dengan hint-nya nomor telepon, tapi tipenya nih, input type-nya adalah number. Nanti juga terlihat bedanya ketika di emulator, ketika kita input sini, si keyboardnya berbeda. Terus keempat, kita punya alamat gitu kan ya. Nah, kemarin alamatnya adalah satu baris saja. Sekarang kita pakai line-nya jadi tiga baris. Jadi si teks area ini atau edit text ini bisa menampung lebih banyak teks gitu kan ya. Di sini kita kasih line 3. Tapi kita tidak kasih input type untuk ini. Tapi langsung saja dikasih line. Oke, kelima selanjutnya kita punya di sini tanggal lahir. Tapi tanggal lahir di sini kita bentuknya edit text ya.
Tapi nanti di Java-nya kita lihat bahwa edit text ini ketika diklik akan muncul kalender seperti itu. Jadi kita tidak pakai komponen. Di sini sebenarnya ada komponen kalender. Ada widget yang namanya calendar view, tapi kita nggak pakai ini karena nanti kalau pakai calendar view, coba kita lihat ya, kalender itu. Nah, dia memakan ruang seperti ini. Tapi nanti kita pakainya adalah calendar view-nya yang pop-up seperti itu. Jadi kita tidak pakai ini karena ini terlalu memakan ruang. Oke, kita kembali lagi sini. Jadi sini text view-nya tanggal lahir, lalu ini ada edit text dengan ID-nya text tanggal lahir juga. Oke, lalu kita punya selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini text view-nya seperti biasa aja ya, cuma hanya text view doang. Tapi kita scroll dulu. Nah, jenis kelaminnya itu kita pakai radio group dulu. Pertama di grouping supaya tidak bisa memilih lebih dari satu kan kalau radio button tuh. Dia hanya bisa memilih satu dari beberapa pilihan. Makanya kita pakai group dulu supaya nanti tidak ada yang kepilih dua. Dikasih ID-nya, lalu kita pakai radio button. Jadi ada radio group, ada radio button. Di sini dikasih ID, jenis kelamin laki-laki, L, teksnya laki-laki. Di sini radio button kedua, jenis kelamin P, dan dari teksnya perempuan, seperti itu. Ini komponen baru nih yang baru kita pakai. Seperti ini. Jadi penggunaan radio button, pakai radio group dulu supaya ini hanya bisa terselect salah satu. Dan ini default check-nya adalah ini, laki-laki. Jadi kita kasih Android, check-nya true. Tapi kalau kita pindahin ke bawah, nah jadi yang default check-nya adalah perempuan. Kita. Atau kita tidak kasih default sama sekali bisa seperti ini. Jadi nanti suruh pilih sendiri. Oke, selanjutnya kita punya ini. Ada yang namanya switch. Nah, switch ini value-nya adalah yes no gitu kan ya. Di sini sedang sakit ya atau tidak gitu kan ya. Kita kasih nama, kita kasih ID juga gitu kan ya. Lalu ada check-nya. Nah, check-nya adalah false atau true. Kalau true dia otomatis sudah ke select ya, ke check ya. Tapi kita pakainya false dulu aja biar tidak dulu. Nah, si switch ini gitu kan ya, dia berpengaruh pada gejala. Nah, gejala ini kan bentuknya checkbox ya. Gejala ini bentuknya checkbox. Jadi, ketika si sedang sakitnya false, maka gejala ini tidak akan muncul. Tapi ketika sedang sakitnya true, maka gejala ini muncul. Nanti ada cara show height-nya di Java-nya ya. Nah, lalu di checkbox ini, kita define satu-satu bahwa ini adalah tentang gejala pusing, ini tentang gejala panas, gitu kan ya. Ini tentang gejala batuk, ini tentang gejala hidung tersumbat. Ini bebas, value terserah, gitu kan. Tapi saya kasih contoh dulu. Nah, di sini biar rapi, saya kasih dulu adalah pertama dari di text view ini, saya kasih linear layout dengan tipenya horizontal, gitu kan ya. Dengan wake sum-nya ada 50, jadi di dalamnya anaknya ini 50, ini 50, jadi bisa rapi seperti itu. Ini juga di bawahnya row kedua dikasih linear layout horizontal, wake sum-nya adalah 100, lalu ada checkbox pertama ini 50, wake-nya ini juga 50, jadi sepertinya rapi gitu kan ya. Lalu yang terakhir adalah button, sekarang saya coba width-nya kita lebarkan sampai 100% atau match parent gitu kan ini. Oke, jadi kita ada penambahan beberapa komponen ya. Pertama nanti mungkin tanggal, ini pakai kalender. Kedua kita pakai radio button. Ketiga pakai switch. Keempat pakai checkbox. Ini untuk form inputnya. Ya. Hanya menambahkan beberapa komponen tambahan. Lalu di form sukses. Nah, di form sukses sebenarnya tidak ada yang berubah. Hanya kita menambahkan yang belum ada gitu kan ya. Ini text view form sukses gitu kan ya. Ini adalah linear layout, isinya adalah text view nama dan text view kosong, tapi kita kasih label, kita kasih ID dengan nama label LBL nama, label nama, kasih text size-nya, lalu kasih text color-nya. Ini juga sama, ini untuk email ya. Ini ada text view emailnya dan ini text view kosong dengan ID label email untuk menyimpan datanya nanti.
Ini yang ketiga ada telepon. Ini teksnya untuk teleponnya. Yang ini yang label text view kosongnya dengan ID label telepon. Selanjutnya alamat sama juga. Ini text view alamat, tapi ini text view kosong, tapi dikasih ID alamat. Selanjutnya pun sama, ini kita tanggal lahir, gitu kan ya. Ini dikasih teks tanggal lahir, tapi yang ini teks kosong, tapi dikasih ID label tanggal lahir. Jenis kelamin pun sama, gitu kan ya. Yang ini ada, tapi yang ini kosong, tapi kasih ID. Ini sakit pun ada ya, text view untuk sakit, ini text view untuk gejala. Jadi ini hanya form sukses untuk menampilkan data inputan saja. Jadi ini tidak begitu rumit. Hanya yang text view kedua ini kita perlu dikasih ID masing-masing ininya kasih ID supaya dia ada sebagai pengenal dan nanti value dari form input bisa masuk ke dalam form success ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Java-nya nih. Di activity main masih sama, tidak berubah. Dia hanya memanggil view-nya, lalu dilakukan delay selama 3 detik atau 3000 milisecond, lalu dia memanggil form input dari dirinya sendiri, dari sini, dari activity main, dari dirinya sendiri menuju form input, dijalankan lalu di finish, di exit atau dikeluarkan, diselesaikan halaman ini. Maka yang terbuka adalah form input. Nah, di form input ini cukup banyak berubah, cukup banyak tambahannya juga. Pertama, kita masukkan import beberapa komponen yang kita perlukan atau library yang kita perlukan. Ini ada date picker, ada intent, ada build bundle. Bundle ini sama kemarin, tapi yang baru adalah mungkin ini date picker. Ini media store log ini, tapi karena dia abu-abu berarti sebenarnya tidak dipakai, bisa kita hapus. Ini ada view, terus button masih sama kemarin cukup kita pakai button. Lalu checkbox yang baru nih, ada compound button, ada date picker kita baru juga, edit text yang lama, linear layout kita masukin baru, radio button, radio group, dan switch. Ini widget-widget baru atau komponen-komponen baru yang kita harus import dulu. Lalu di sini masih sama untuk ini. Lalu kita juga import ada Java Text Simple Data Format. Ini untuk konversi tipe data date ya. Ada juga kalender. Nah, perbedaan dari yang pertemuan 4, di sini kita deklarasikannya di depan. Jadi kita deklarasikan variabel-variabelnya pertama di atas, di depan, supaya bisa jadi global variabel. Seperti itu. Jadi kita deklarasikan dulu nih. Kita punya edit text, kita kasih teks dan nama. Kita punya edit text lagi, teks email, telepon, alamat, tanggal lahir. Ini tipenya edit text ya. Lalu kita punya radio group, kita kasih nama, jenis kelamin. Ada ini integer dulu untuk selected jenis kelaminnya nanti mana. Lalu ada radio button, jenis kelamin gitu kan. Ini satu paket nih sebenarnya. Terus kita punya switch yang namanya text sakit ya. Kita juga punya linear layout gejala, juga nanti bakal kita hide atau show. Lalu kita punya 4 checkbox yang masing-masing kita kasih nama sesuai gejalanya masing-masing. Dan satu button submit. Kita juga punya deklarasikan date picker karena nanti karena kita nggak pakai kalender. Jadi ketika kita klik tanggal lahir ini, textbox tanggal lahir, dia akan muncul pop-up yang untuk mengisikan date pickernya. Jadi untuk select tanggalnya lah seperti itu. Lalu juga kita punya string yang untuk nanti dikirim ke form sukses. Gitu kan ada stringnya, nama, email, telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, sakit, dan gejala. Gejalanya nanti karena ini gejalanya banyak, ada 4, tapi kita hanya pakai satu string. Dibuatlah jadi seperti gejalanya adalah gejala pusing, koma, panas, koma, batuk, koma, nah seperti itu nanti. Jadi kita buat satu string aja cukup. Oke, ini semuanya adalah global variabel, kita simpan di depan, di atas gitu kan ya. Nah, barulah di on create. Seperti biasa kita panggil dulu view-nya, namanya view-nya adalah layout form input, form underscore input, kita panggil dulu. Setelah itu baru kita ini deklarasikan bahwa variabel yang di atas kita buat ini diisi apa? Diisi dia adalah layout. Layoutnya adalah txt underscore nama yang diambil dari form input ini. Jadi ID-ID ini kita masukkan ke dalam sini.
txt nama dengan txt nama, tapi berbeda ya tulisannya. Ini txt, n-nya besar, ini txt underscore nama kecil semua. Ini adalah di layout, ID di layout, sedangkan ini adalah nama variabel yang ada di atas ini. Oke, kita deklarasikan juga di sini ada email, txt email, deklarasikan telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, gitu ya. Sakit juga, gejala, dan masing-masing gejalanya. Ini layout gejala dan masing-masing gejalanya. Juga satu button submit. Nah, di sini barulah kita pakai ada script yang berbeda. Kita akan kasih set default-nya, gitu kan ya. Selain di sini juga sudah ada set default-nya sebenarnya. Tadi kan kita ngeset nih si sakitnya ini. Bisa ceknya adalah false ya. Tapi kita juga bisa set si default checknya di Java-nya. Jadi bisa di layout-nya, di XML-nya, atau di Java-nya. Jadi sekarang kita set lagi bahwa si txt sakit ini kita set checknya adalah false gitu kan. Supaya dia false dulu deh pertama kali dibuka itu. Lalu layout gejala pun ya, layout gejala tuh ini. Jadi kita punya layout. Nah, ini nih. Linear layout ini kita kasih ID layout gejala supaya nanti ketika dia sakitnya false, ini layout ini adalah akan hide gitu, akan hilang. Tapi ketika si sakitnya ini true, maka si layout ini akan muncul. Maka di sini layout gejala ini kita set visibility. Nah, itu adalah gone, hilang. Di sini juga kita bisa set adalah visible untuk muncul gitu ya. Tapi sekarang kita set dulu adalah hilang dulu. Karena sakitnya false, tidak sakit, maka si layout gejalanya hilang dulu aja gitu. Nah, ini lalu di sini kita baru nih teks tanggal lahir tadi. Tanggal lahir kita tadi kan kita nggak pakai kalender ya. Kalau kita pakai kalender, tempatnya terlalu buang tempat gitu, memakan tempat. Akhirnya kita pakai text box aja biasa, tapi dia kasih set on click listener. Jadi ketika dia diklik, gitu kan ya, set on click listener, dia diklik, dia memunculkan show that dialog. Dia memunculkan pop-up yang isinya adalah kalender juga sebenarnya. Kita lihat dulu apa sih fungsi dari show that dialog ini. Nah, ini adalah ada fungsi private void show that dialog. Isinya apa? Dia membuat kalender baru nih. Kita bikin dulu sebuah kalender, gitu kan ya. Lalu kita buat juga date picker dialog, pop-up-nya gitu kan ya. Nah, dia diisi konteksnya adalah this gitu. Dia sendiri di halaman ini akan membuat pop-up-nya itu adalah halaman ini. Juga dia akan membuat set date listener. Dia akan melihat kliknya di mana nih, klik si date-nya. Gitu. Ketika si date-nya diklik, si tanggalnya diklik gitu kan ya. Dia akan mengambil tahun, mengambil bulan, dan mengambil tanggal gitu kan ya. Diambil dulu lah seperti ini, si tanggal bulan tahunnya diambil, lalu asalnya ya formatnya adalah format tanggal Java, tapi kita convert nih, pengennya formatnya gini aja nih, DD, MM, YYY, gitu kan ya. Karena kalau format Java itu tidak seperti ini, tapi kita pengen format baru yaitu DD, tanggal-tanggal, bulan-bulan, tahun-tahun, gitu kan ya. Kita bikin, lalu kita convert. Jadi si tanggal ini, tanggal yang didapat dari pop-up date picker itu, kita convert sesuai dengan format ini, jadilah namanya formatted ini. Lalu di set ke dalam txt tanggal lahir gitu kan. Txt tanggal lahir ini kita set teksnya adalah hasil tanggal seperti ini. Lalu dia ini untuk menjalankannya, untuk close-nya. Jadi set tanggal lahir ini, tanggal lahir set on click listener ini adalah memunculkan dialognya, juga dia ngeset bahwa ketika sudah dipilih tanggalnya, dia convert baru menjadi format ini dan disimpan di dalam sini. Oke, kita lanjut. Oke, setelah tanggal lahir, nah ini baru kita aksi untuk txt sakit. Txt sakit tadi kan ini ya, switch ya, true false doang ya, switch ya. Nah, jadi dia dikasih listener ya, set on change listener gitu kan ya. Jadi dia ketika diklik mau berubah, ketika kliknya berubah gitu kan ya, mau true mau false gitu kan ya, dia akan menjalankan fungsi yang ada di dalam sini gitu kan. Di sini kita dicek dia apakah dia check atau enggak, checked atau enggak gitu kan. Ketika iya, ketika dicek gitu kan ya, maka layout gejalanya adalah layout gejala set visibility-nya visible. Dia muncul layout gejalanya.
Jadi ketika si cek ini diklik ya, jadi true gitu kan ya, maka layout gejala ini muncul. Tapi jika tidak, gitu kan ya, layout gejala ini hilang gitu kan. Juga saya set juga string gejalanya jadi kosong dulu. Ini pun jadi kosong. Jadi biar baru lagi si gejalanya seperti itu. Ini tag yang untuk TXT ini, TXT sakit yang switch ya. Lalu satu lagi yang dikasih aksi adalah button submit. Ketika button submit diklik set on quick listener ya, dia akan memanggil submit form nih. Kita lihat submit formnya. Nah, ini dia submit form fungsinya. Ketika dia diklik, apa yang terjadi? Dia ngeset nih, set string ini diisi dengan txt nama .getText.toString. Nah, ini dia dikasih nama nih. Sorry, string ini dikasih value. Diambil dari ini, diambil dari txt ini. String email pun sama, dikasih value text box ini, edit text ini, telepon juga sama, alamat, tanggal lahir pun sama. Tadi tanggal lahirnya adalah formatnya sudah seperti ini nih. Tanggal lahir ini sudah dikasih teksnya adalah format seperti ini. Dia hanya tinggal perlu mengambilnya saja lalu disimpan dalam satu buah string. Untuk jenis kelamin, nah ini agak berbeda kalau untuk jenis kelamin. Pertama, untuk jenis kelamin kan dia radio button ya. Ini radio button ini, laki-laki perempuan. Kita lihat dulu di dalam grup itu, di dalam grup ini, teks jenis kelamin grup radio grup ini, yang mana yang dicek gitu kan ya. Karena ini hanya boleh milih satu kan ya, laki-laki atau perempuan hanya boleh milih satu gitu kan ya. Jadi kita lihat dulu nih, yang mana yang dicek. Gitu kan. Makanya di sini sebutnya selected jenis kelamin, yang mana yang dicek gitu kan. Ketika sudah tahu yang mana yang dicek, ID mana yang dicek, barulah di dalam file value ya, value jenis kelamin, diambil find view by ID-nya, ID ini. Barulah si vol ini di getText gitu kan. Baru diambil value-nya apakah laki-laki atau perempuan. Jadi pertama diambil ID-nya dulu, setelah diambil ID-nya baru diambil teksnya atau value-nya. Ini untuk string jenis kelamin. Agak berbeda dikit ya sebenarnya. Lalu untuk gejala nih. Si gejala kita, oh ini untuk ini dulu nih, untuk switch ya. Switch-nya nih kita pakai seperti ini. Cara ngambilnya tidak get text gitu, tetapi dia is checked atau enggak gitu kan. Ketika is checked gitu kan ya, maka si str sakitnya diisi dengan sedang sakit. Jika tidak, str sakitnya diisi dengan tidak sakit. Nah, ini juga pertama kita kosongkan dulu nih si string gejala, kita kosongkan dulu. Baru kita cek juga sama seperti switch ini, kalau yang checkbox ini sama seperti switch gitu. Jika teks gejala batuk is check gitu kan, maka si string gejala ini diisi dengan ini kata-kata plus sama dengan. Jadi value ini ditambah dengan value ini gitu kan ya. Jadi apapun yang ada di sini ntar ditambahin lagi. Jadi tidak sama dengan itu kan menimpa ya. Kalau plus sama dengan itu ditambahkan saja. Nah, ini ditambahin batuk, juga ditambahin koma spasi. Jika gejolaknya panas, gitu kan ya, string yang ada di atas ditambahin string panas, juga ditambahin koma. Ini juga sama, pusing juga sama, ini juga tersumbat juga sama. Ini pakai hidung tersumbat ya. Nah, seperti ini. Jadi setiap string kita sudah punya value nih. String ini udah punya, ini udah punya, semuanya sudah punya. Seperti biasa, kita akan pindah dari halaman ini, get ini, halaman form input ini, ke halaman form sukses, tapi dengan menyertakan ekstra. Nah, sekarang kita ekstranya nambah. Kemarin cuma 3, sekarang ekstranya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekstra yang dikirim. Untuk penamaan ekstranya seperti ini, lalu ini adalah string yang kita bikin tadi di sini. Nama, email, telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, sakit, dan gejalanya. Kita kirim semua ke form sukses. Gitu kan ya. Semua dikirim melalui put ekstra di sini, put ekstra. Lalu kita beralih ke form sukses ini. Di form sukses yang kita import tidak ada perbedaan dari yang kemarin ya. Kita hanya importnya text view aja dan bundle. Tapi di sininya kita ada nambah beberapa. Pertama kita bikin stringnya nambah nih. Kemarin 3, sekarang kita nambah string beberapa.
Kita ambil juga ini teleponnya kita ambil gitu kan ya. Get string extra yang dikirim dari form input, kita ambil lalu simpan dalam sebuah string ini. Alamat juga kita ambil, tanggal lahir kita ambil, jenis kelamin, sakitnya, gejalanya. Kita ambil semua stringnya, semua ekstranya, simpan dalam string ini. Lalu kita deklarasikan juga variabel-variabel baru nih. Kita punya text view, label email, label nama, label telepon, label alamat, label tanggal. Karena di form sukses ini hanya semua text view gitu kan. Semua text view kosong aja, label-label semua ini. Maka kita cuma deklarasikan seperti ini saja. Lalu ini hanya di set label nama, set text, str nama. Seperti itu. Sampai ke semuanya. Setelah yang dideklarasikan, di set string yang diambil dari sini. Jadi label ini di set text string ini. Gitu. Di form sukses tidak banyak berubah, hanya banyak nambah seperti itu. Bagaimana kalau kita jalankan gitu kan? Kita jalankan si form si project pertemuan 5 ini. Ini hasilnya, ini seperti biasa splash screen dan ini formnya gitu kan. Ini ada header dengan judul pertemuan 5, ada form input, masukkan identitas. Kita lihat nama si keyboardnya seperti biasa, hanya keyboard biasa ya. Tapi ketika kita pilih email, terlihat bedanya adalah ini nih. Ini jadi add ya, tapi kalau kita di atas, ininya koma. Jadi itulah yang membedakan uh, tipenya, tipe inputnya teks dan tipe input email. Dia udah ada email add-nya gini ya. Kita isikan email.com. Nah, ketika kita nomor telepon juga, tadi kan tipenya number ya. Ketika kita klik, dia akan berubah jadi number juga. Lalu alamat, kita isikan bisa beberapa lain nih. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Seperti itu. Nah, tanggal lahir tadi, karena kita tidak pakai kalender, kalau kalender kita penuh nih satu layout ini. Kita klik dulu sini, nah, lalu muncul pop up kalender seperti ini. Jadi inilah menghemat tempat sebenarnya. Kita nggak perlu kalender yang besar ini disimpan dalam form, tapi kita pop up-nya saja. Ini untuk milih bulan, kalau pilih tahun, kliknya ini, lalu kita scroll, kita pilih tahunnya. Apply ini dulu, kita pilih bulannya, pilih tanggalnya, lalu kita klik OK. Maka di sini tanggalnya sudah ada. Coba jangan ini deh. Nah, 30.04 jadi formatnya ada tanggal, bulan, lalu tahun. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki atau perempuan. Jadi hanya bisa klik salah satu ya kalau ini, kalau radio tuh. Kita laki-laki aja. Nah, sedang sakit, masih false nih, dan gejalanya pun tidak muncul. Ketika kita klik ya, klik ini sakit, nah baru gejalanya muncul. Ketika kita off kan, gejalanya pun hilang. Nah, itu tujuannya adalah seperti itu yang tadi, script yang tadi. Kita pilih ya sedang sakit, lalu ini adalah panas, batuk. Kita simpan, data dikirim, nama, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahirnya seperti ini, laki-laki, jenis kelaminnya, sakitnya, sedang sakit, gejalanya batuk, panas. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi, inilah yang di pertemuan 5 ini, kita goalnya adalah kita mempelajari komponen-komponen baru gitu kan. Tidak cuma label, text view, atau edit text gitu kan. Kita juga belajar ini untuk date picker, kalender gitu kan ya. Juga radio button kita bisa pilih atau switch nih. Kita ketika simpan, perempuan yang tidak sakit tapi si gejala batuknya masih ke bawah. Berarti kita harus ubah nih ketika switch-nya off. Kita ubah juga si switch-nya off ya. Nah, ini gejalanya harusnya adalah mati juga sebenarnya. Ini switch-nya off, gejala sudah dikosongkan padahal. Kita ulangi aja. Nama, gelar, @gmail.com, alamat Bandung, tanggal lahir, perempuan, sakitnya off. Oke, jadi gejalanya nggak ada, nggak muncul sebenarnya. Nah, seperti itu.
Jadi goalnya adalah mempelajari ini semua, mempelajari komponen-komponen baru. Tadi kita pelajari depth picker, radio button, switch, dan checkbox. Kita pelajari beberapa komponen ini. Jadi itulah goal dari si pertemuan 5 ini. Sebenarnya di sini kan masih banyak ya komponen-komponen kita bisa pelajari sendiri, tapi yang biasanya dipakai adalah itu. Image view kita udah pakai, scroll view udah pakai, switch udah pakai, text box ini sama aja, button kita udah pakai button, image button sih sama aja sebenarnya, cuman dia ada gambarnya aja sih. Jadi kita pilih dulu gambarnya, bisa pilih gambar, gitu kan. Nanti jadi si button itu ada gambarnya. Mana ini button hilang? Ini deh. Atau ini ada. Nah, jadi si ikonnya ini ada, kita bawahin biar, nah, tuh. Jadi si buttonnya ini ada ikonnya aja, jadi sama aja sebenarnya. Tapi ini memang lebih cantik sih. Tapi sama aja dengan button, ada checkbox, radio button, nanti switch ini. Nanti kita mungkin juga belajar di pertama saja, floating button dan lain-lain. Ada juga progress bar. Nah, ini calendar view. Nah, kita nggak pakai calendar view, karena kalau kita lihat calendar view tuh segini. Dia membuang-buang tempat. Jadi kita nggak pakai calendar view. Ada progress bar, segala macam di sini. Ini layout. Ya, kita bisa pakai masing-masing. Di sini ada tab ya. Nanti kita juga bisa pelajari. Dan Google Map dan lain-lain. Ya, mungkin pertemuan ini cukup segitu. Jadi, goalnya adalah rekan-rekan semua kita belajar komponen lain selain text box dan button. Juga belajar bagaimana cara ngambil value-nya, ngambil value dari masing-masing komponen itu. Ini untuk kalender kita bagiin caranya gitu kan ya. Ini untuk switch begini caranya gitu kan. Lalu untuk checkbox begini caranya ngambil value-nya. Tidak melulu seperti ini textbox biasa. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pertemuan 5 ini atau video kelima ini. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya sharing di sini, apa yang saya jelaskan di sini. Juga bisa praktekkan masing-masing gitu kan. Kalau hanya lihat saja mungkin tidak akan bisa, tapi kita harus praktekkan juga supaya bisa penggunaannya dan paham penggunaannya. Mungkin cukup sekian video kelima ini dari saya. Kita tunggu saja video berikutnya dengan materi-materi yang lebih baru, lebih lanjut lagi. Ya, selamat belajar teman-teman. Bersama saya Gloria Tirtama. Terima kasih.